Di sebuah kota kecil yang sering diselimuti hujan, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Kota ini, dengan jalan-jalan berbatu dan bangunan tua yang berjejer rapi, memiliki pesona tersendiri yang membuat siapapun betah berlama-lama. Namun, bagi Maya, pesona kota ini tidak cukup untuk mengusir rasa sepi yang kerap menghampirinya. Maya adalah sosok yang mandiri, bekerja di sebuah toko buku tua yang terletak di sudut jalan utama kota. Toko buku itu adalah tempat pelariannya, di mana ia bisa tenggelam dalam dunia imajinasi yang ditawarkan oleh setiap halaman buku. Suatu sore, ketika langit mulai gelap dan awan tebal menggantung rendah, Maya memutuskan untuk menutup toko lebih awal. Hujan mulai turun dengan deras, menciptakan simfoni alami yang menenangkan. Maya, yang sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini, merapikan buku-buku di rak dan memastikan semuanya dalam keadaan rapi sebelum meninggalkan toko. Ia mengenakan mantel hujan dan mengambil payungnya, bersiap untuk menghadapi derasnya hujan di luar. Saat Maya melangkah keluar, ia terkejut ketika tanpa sengaja menabrak seorang pria yang sedang berteduh di bawah kanopi toko. Pria itu tampak gagah, dengan postur tubuh yang tegap dan mata yang memancarkan kehangatan. Rambutnya sedikit basah terkena hujan, namun senyumnya tetap mengembang, menambah pesona pada wajahnya yang tampan. "Oh, maafkan saya," ujar Maya, sedikit gugup. Ia berjongkok untuk membantu pria itu mengumpulkan buku-buku yang terjatuh dari tasnya. "Tidak apa-apa," jawab pria itu dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Saya yang seharusnya minta maaf karena berdiri terlalu dekat dengan pintu." Maya tersenyum, merasa sedikit lega. "Nama saya Maya," katanya, memperkenalkan diri sambil menyerahkan buku-buku yang sudah dikumpulkannya. "Arga," balas pria itu, menerima buku-buku tersebut. "Senang bertemu denganmu, Maya." Percakapan ringan pun mengalir di antara mereka, ditemani suara hujan yang menenangkan. Arga bercerita bahwa ia baru saja kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun menjelajahi dunia. Ia adalah seorang petualang, yang selalu haus akan pengalaman baru dan tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita Arga yang penuh warna dan petualangan. Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dari Arga, seolah-olah kehadirannya membawa kehangatan di tengah dinginnya hujan. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari buku-buku favorit hingga tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Maya merasa nyaman berbicara dengan Arga, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Hujan masih turun dengan deras ketika Arga menawarkan untuk mengantar Maya pulang. "Aku punya payung besar, kita bisa berbagi," katanya sambil tersenyum. Maya ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, terima kasih, Arga." Mereka berjalan beriringan di bawah payung yang sama, melintasi jalanan kota yang basah. Sepanjang perjalanan, mereka terus berbicara, saling berbagi cerita dan tawa. Maya merasa ada sesuatu yang hangat dan menenangkan dalam kebersamaan mereka, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketika mereka tiba di depan rumah Maya, hujan mulai mereda. Maya menatap Arga dengan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih sudah mengantarku pulang," katanya. "Senang bisa melakukannya," jawab Arga. "Mungkin kita bisa bertemu lagi?" Maya tersenyum, merasa ada harapan baru yang tumbuh di hatinya. "Tentu, aku akan senang sekali." Setelah berpamitan, Maya masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan yang berbeda. Pertemuan singkat dengan Arga telah membawa kehangatan dalam hidupnya yang selama ini terasa sepi. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, seolah-olah hujan yang biasanya membawa kesedihan kini menjadi pertanda awal dari sesuatu yang indah. Di sisi lain, Arga berjalan pulang dengan perasaan yang sama. Pertemuannya dengan Maya meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Maya, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Arga menyadari bahwa pertemuan ini mungkin bukanlah kebetulan semata, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh makna. Malam itu, Maya duduk di dekat jendela, memandang keluar ke arah jalanan yang masih basah oleh hujan. Ia memikirkan Arga dan percakapan mereka. Ada rasa hangat yang mengalir di hatinya, mengusir sepi yang selama ini menghantuinya. Maya tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah pertemuan ini. Ia merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawanya. Demikianlah awal dari pertemuan Maya dan Arga, dua jiwa yang dipertemukan oleh hujan, yang membawa kehangatan dan harapan baru dalam hidup mereka.
Pertemuan ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya, membawa cinta dan kebahagiaan yang tak terduga. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga di bawah hujan itu. Maya dan Arga mulai saling menghubungi, berbagi pesan singkat yang penuh tawa dan cerita. Setiap kali ponselnya bergetar, hati Maya berdebar-debar, menantikan kabar dari Arga. Ia merasa seolah-olah hidupnya yang monoton mulai berwarna kembali, dan setiap pesan dari Arga adalah bumbu baru yang menyegarkan harinya. Suatu sore, setelah beberapa kali bertukar pesan, Arga mengajak Maya untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir danau. Kafe itu terkenal dengan suasananya yang tenang dan pemandangan indah yang menghadap ke air. Maya merasa bersemangat dan sedikit gugup. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru yang membuatnya merasa percaya diri, dan menata rambutnya dengan rapi sebelum berangkat. Ketika Maya tiba di kafe, Arga sudah menunggu di meja dekat jendela. Ia mengenakan kaos hitam dan celana jeans, terlihat santai namun tetap menawan. Senyumnya menyambut Maya, dan seolah-olah semua kegugupan yang dirasakannya menguap seketika. "Hei, kamu datang lebih cepat dari yang aku harapkan," kata Arga sambil berdiri untuk menyambutnya. "Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama," jawab Maya, tersenyum lebar. Mereka duduk dan memesan minuman, lalu melanjutkan percakapan yang mengalir dengan mudah. Mereka berbicara tentang hobi, impian, dan pengalaman hidup masing-masing. Maya merasa semakin nyaman, seolah-olah mereka sudah berteman lama. Arga menceritakan tentang petualangannya di berbagai negara, bagaimana ia menjelajahi tempat-tempat baru dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang penuh warna. Ia merasa seolah-olah sedang diajak berkeliling dunia melalui kata-kata Arga. "Bagaimana denganmu, Maya? Apa yang membuatmu betah tinggal di kota ini?" tanya Arga, menatapnya dengan penuh minat. Maya terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Aku suka suasana di sini. Meskipun terkadang terasa sepi, ada keindahan dalam kesederhanaan. Toko bukuku adalah tempat yang membuatku merasa hidup. Setiap buku yang aku baca membawaku ke dunia yang berbeda," jawabnya. Arga mengangguk, memahami perasaan Maya. "Aku bisa mengerti. Buku adalah jendela ke dunia lain. Tapi, jangan biarkan dirimu terjebak di dalamnya. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak menjelajahi dunia nyata," katanya dengan nada serius. Maya tersenyum, merasakan semangat Arga yang menular. "Mungkin kamu benar. Aku harus lebih berani untuk mencoba hal-hal baru." Setelah beberapa jam berbincang, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar danau. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang mulai meredup dan langit yang berwarna oranye keemasan. Mereka berjalan berdampingan, menikmati keindahan alam sambil berbagi cerita. Maya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setiap tawa dan senyuman Arga membuatnya merasa hidup kembali. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat di bawah hujan itu akan membawanya pada momen-momen indah seperti ini. Saat mereka berhenti di tepi danau, Arga mengeluarkan kamera dari tasnya. "Ayo, kita ambil foto bersama," serunya dengan semangat. Maya tertawa, merasa sedikit canggung, tetapi ia tidak bisa menolak ajakan Arga. Mereka berpose di depan danau, dengan latar belakang matahari terbenam yang memukau. Setelah beberapa kali mengambil foto, Arga melihat ke arah Maya dengan tatapan serius. "Maya, aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Aku ingin mengenalmu lebih dalam," katanya, suaranya lembut namun tegas. Maya terkejut, hatinya berdebar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dalam hati, ia merasakan hal yang sama. "Aku juga merasa begitu, Arga. Sejak pertemuan pertama kita, aku merasa ada sesuatu yang berbeda," jawabnya dengan jujur. Arga tersenyum, seolah-olah mendengar jawaban yang ia harapkan. "Bagaimana jika kita menjadwalkan pertemuan lagi? Aku ingin menunjukkan padamu tempat-tempat yang aku sukai di kota ini," tawarnya. Maya mengangguk, merasa bersemangat. "Aku akan senang sekali. Aku ingin melihat dunia melalui matamu." Mereka pun sepakat untuk bertemu lagi akhir pekan depan. Saat malam tiba, Maya pulang dengan perasaan bahagia. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Arga telah membawa warna baru ke dalam hidupnya yang selama ini terasa monoton. Di rumah,
Maya merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa beruntung telah bertemu dengan Arga, sosok yang mampu menghidupkan kembali semangatnya. Ia tidak sabar menunggu pertemuan berikutnya, membayangkan semua petualangan yang akan mereka jalani bersama. Sementara itu, Arga juga merasakan hal yang sama. Ia merasa terhubung dengan Maya, dan ingin menjelajahi lebih banyak tentang dirinya. Dalam benaknya, ia sudah merencanakan berbagai hal untuk membuat pertemuan mereka berikutnya menjadi istimewa. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, saling berbagi impian dan harapan. Maya merasa seolah-olah ia telah menemukan teman sejatinya, seseorang yang memahami dan menghargai dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Maya juga merasakan sedikit ketakutan. Ia khawatir akan kehilangan momen indah ini, atau bahkan kehilangan Arga. Namun, ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan itu menghalangi kebahagiaannya. Ia ingin menikmati setiap detik yang mereka habiskan bersama. Akhir pekan pun tiba, dan Maya bersiap untuk pertemuan mereka yang telah ditunggu-tunggu. Ia mengenakan pakaian yang membuatnya merasa percaya diri dan bersemangat. Saat ia melangkah keluar rumah, hatinya berdebar-debar, penuh harapan akan apa yang akan terjadi. Maya tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan mereka. Ia siap untuk menjelajahi dunia baru yang ditawarkan oleh Arga, dan mungkin menemukan cinta yang selama ini ia cari. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Maya bangun dengan semangat yang menggebu. Ia sudah merencanakan segala sesuatunya untuk pertemuan dengan Arga. Setelah berhari-hari membayangkan momen ini, ia ingin membuatnya istimewa. Dengan hati yang berdebar, ia memilih gaun putih sederhana yang membuatnya merasa anggun dan percaya diri. Ia menata rambutnya dengan rapi dan sedikit merias wajahnya, berharap penampilannya bisa membuat Arga terkesan. Ketika Maya tiba di tempat yang telah mereka sepakati, sebuah taman yang dikelilingi pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni, Arga sudah menunggu di sana. Ia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat semakin menawan. Senyumnya menyambut Maya, dan seolah-olah semua kegugupan yang dirasakannya menguap seketika. "Wow, kamu terlihat cantik sekali," puji Arga, membuat wajah Maya memerah. "Aku sudah menunggu ini sejak lama." "Terima kasih, Arga. Kamu juga terlihat sangat menarik," jawab Maya, merasa senang dengan pujian itu. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak di taman, dikelilingi oleh suara burung berkicau dan aroma bunga yang semerbak. "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan hari ini?" tanya Arga, menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya berpikir sejenak. "Bagaimana kalau kita piknik? Aku membawa beberapa makanan ringan dan minuman. Kita bisa duduk di bawah pohon dan menikmati suasana," usulnya. Arga tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus. Aku suka piknik. Mari kita cari tempat yang nyaman." Mereka menemukan sebuah tempat di bawah pohon besar yang rindang. Arga membantu Maya menyebarkan selimut piknik yang ia bawa. Setelah semuanya siap, mereka duduk bersebelahan, menikmati makanan yang dibawa Maya. Suasana terasa hangat dan akrab, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Sambil menikmati makanan, mereka berbagi cerita tentang masa kecil mereka. Maya menceritakan tentang kebiasaannya membaca buku di perpustakaan, sementara Arga bercerita tentang petualangannya saat berkemah di pegunungan. Tawa dan canda mengisi suasana, membuat mereka semakin dekat. Setelah makan, Arga mengeluarkan sebuah permainan kartu. "Ayo, kita main kartu. Ini akan menyenangkan," katanya dengan semangat. Maya setuju, dan mereka mulai bermain sambil saling menggoda. Setiap kali salah satu dari mereka kalah, mereka harus menceritakan satu rahasia kecil. Maya merasa senang bisa berbagi hal-hal kecil tentang dirinya, dan Arga pun melakukan hal yang sama. Saat permainan berlangsung, Maya merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Setiap tatapan Arga membuatnya merasa berdebar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Arga adalah sosok yang membuatnya merasa hidup kembali, dan ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Arga lebih dari sekadar persahabatan. Setelah beberapa putaran permainan, Arga tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. "Maya, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya lembut namun tegas. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu, Arga?" tanyanya, sedikit gugup.
Aku merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa. Sejak pertemuan pertama kita, aku merasa terhubung denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Ungkap Arga, matanya menatap dalam-dalam ke mata Maya. Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Arga. Ia merasa hatinya bergetar. Aku juga merasakannya. Arga, sejak kita bertemu, hidupku terasa lebih berwarna. Kamu membuatku merasa bahagia. Jawabnya dengan jujur. Arga tersenyum, seolah-olah mendengar jawaban yang ia harapkan. Aku ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama. Aku ingin mengenalmu lebih dalam dan melihat kemana hubungan ini bisa membawa kita. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya merasa harapannya terjawab. Ia mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Aku juga ingin itu, Arga. Aku ingin kita mencoba bersama-sama. Mereka saling tersenyum, dan dalam momen itu, Maya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua, terhubung dalam perasaan yang tulus. Arga meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Maya merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan piknik mereka dengan lebih ceria. Mereka berbagi impian dan harapan, saling mendukung satu sama lain. Maya merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya. Saat matahari mulai terbenam, Arga mengajak Maya untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka berjalan beriringan, menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Maya merasa bahagia, seolah-olah semua yang ia impikan kini menjadi kenyataan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di tepi danau yang indah. Air danau berkilau terkena sinar matahari yang mulai redup. Arga menatap Maya dengan tatapan yang dalam. Maya, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Aku ingin kita menjelajahi dunia ini bersama-sama. Katanya, suaranya penuh keyakinan. Maya merasa hatinya bergetar. Aku juga ingin itu, Arga. Aku ingin kita menciptakan kenangan indah bersama. Jawabnya, matanya berbinar. Arga tersenyum. Dan dalam momen itu, mereka saling mendekat. Tanpa kata-kata, mereka merasakan ikatan yang kuat di antara mereka. Dalam keheningan, Arga meraih wajah Maya dan menatapnya dengan lembut. Maya merasakan jantungnya berdebar, dan sebelum ia menyadarinya, Arga membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Maya merasa hangat menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berdiri di tepi danau, dikelilingi oleh keindahan alam, dan merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Saat malam tiba, mereka kembali ke tempat piknik mereka, duduk di bawah bintang-bintang yang bersinar. Maya merasa bersyukur atas pertemuan yang telah mengubah hidupnya. Arga adalah sosok yang membuatnya merasa hidup kembali, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi masa depan bersama. Dengan hati yang penuh harapan, Maya dan Arga berjanji untuk saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama. Mereka tahu bahwa cinta yang mereka temukan adalah sesuatu yang berharga, dan mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Di bawah langit malam yang berbintang, mereka berdua merasakan keajaiban cinta yang baru saja dimulai. Maya tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia siap untuk menjalani petualangan ini bersama Arga, menemukan cinta di ujung jalan yang mereka lalui bersama.